Salam, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudari semua di dalam berkat Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang Emmanuel tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang terus kami alami dalam kehidupan kami setiap hari. Setiap saat Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan sekarang kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 37. Kita baca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-25 dan 26. Begini bunyi firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat yang ke-26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa. Ketika kita ditanya oleh seseorang, apa makna hidup ini atau apa pemahaman Anda tentang hidup, akan ada banyak jawaban-jawaban atau beragam jawaban muncul. Bagaimana orang memahami kehidupan ini? Ada orang berkata bahwa hidup ini adalah takdir Tuhan. Kalau orang punya pemahaman bahwa hidup ini takdir Tuhan, maka ya apapun yang terjadi, entah itu sulit, entah itu aman-aman, ya itu sudah ditakdirkan sama Tuhan. Ya pasrah saja. Ada orang berkata bahwa hidup ini seperti panggung sandiwara. Ketika orang berkata hidup ini seperti panggung sandiwara, ya ketika melihat kebohongan, ketika melihat orang kepura-puraan, ya biasa saja karena itu memang begitulah ya, seperti panggung sandiwara. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa kata firman Tuhan tentang kehidupan ini. Ya. Kita akan belajar dengan tema memahami kehidupan. Ya. Yang pertama kita perhatikan dalam ayat yang ke-25 bagian A, di sana dijelaskan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Kita belajar dari ayat ini bahwa kehidupan yang diajarkan Alkitab itu adalah sebuah perubahan atau kehidupan adalah perubahan. Tidak ada yang abadi di dunia ini, segala sesuatunya bisa berubah. Dulu ketika kita lahir disebut bayi, ya memang kita masih bergantung sama orang tua atau ibu kita ya, bayi. Waktu bertambah akan disebut sebagai anak. Waktu semakin bertambah dari anak meningkat jadi remaja. Waktu semakin bertambah dari remaja jadi anak muda, lalu meningkat lagi jadi dewasa. Tentunya dengan segala sikap, tentunya dengan segala kebiasaan-kebiasaan mengalami perubahan-perubahan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, Daud juga mengalami hal yang sama. Dulu waktu dia masih ya anak-anak atau remaja, ya dia sering ikut orang tuanya sebagai gembala. Ketika remaja dia sebagai gembala, waktu bertambah dia jadi seorang anak muda, dia lalu menjadi seorang tentara di pemerintahan Saul waktu itu ya. Ketika dia akhirnya semakin bertumbuh, akhirnya dia menjadi seorang raja. Ada perubahan-perubahan di dalam kehidupannya secara jasmani atau secara fisik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seiring dengan bertambahnya atau perubahan fisik atau perubahan jasmani dalam kehidupan kita, seharusnya dalam kehidupan rohani harus juga mengalami perubahan-perubahan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakku di surga yang sempurna adanya. Semakin sempurna di dalam kehidupan kita. Kepribadian kita semakin berubah. Contohnya, Yesus juga mengalami perubahan-perubahan. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-52 di sana dijelaskan dan Yesus semakin bertambah besar, artinya dia secara fisik semakin bertambah besar fisiknya dan bertambah hikmatnya, dia secara pengetahuan pun juga semakin bertambah dia.
semakin dikasih oleh Allah, artinya dia hidup spiritualnya, rohaninya juga semakin mengerti kebenaran ya. Karena orang tuanya sering membawa dia di rumah-rumah ibadat atau bait Allah ya. Dan dikatakan di dalam ayat itu, dan semakin dikasih oleh manusia, artinya dia juga semakin ada perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita waktu hidup di dunia semakin bertambah, harus juga ada perubahan-perubahan. Dulu mungkin kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk, waktu bertambah harus ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dulu mungkin kita terhadap pelayanan kita ya sekenanya aja mungkin ya. Waktu yang Tuhan percayakan pada kita gunakan dengan tidak maksimal ya. Sekarang seharusnya kita juga mengalami perubahan ya, semakin maksimal menggunakan waktu kita. Dulu pengorbanan kita terhadap pekerjaan Tuhan ya, mungkin sekedarnya saja ya, persembahan pun sekedarnya gitu, misalnya demikian. Tapi seharusnya seiring dengan berkat Tuhan yang kita alami, juga kita juga semakin mengerti firman, juga harus ada peningkatan, perubahan-perubahan menuju pada sebuah peningkatan ya. Perubahan ya memang tidak terjadi secara otomatis ya. Hari ini percaya Yesus, besok hebat, besok kita makin seperti malaikat. Tidak harus seperti itu ya, tapi sebuah proses yang semakin naik. Ya. Dalam nas yang kita baca ini sebuah kesaksian Daud bahwa dulu saya muda, sekarang telah jadi tua, artinya saya sudah mengalami perubahan ya. Nah mari kita juga seperti itu, perubahan bukan saja fisik, tapi di dalam kehidupan rohani kita. Memang ketika kita mau berubah untuk sesuatu yang baik, ada halangan ya, halangannya keinginan daging seringkali menggoda kita ya. Dan halangan yang lain adalah zona nyaman ya. Sudah berakar, sudah berurat dengan kebiasaan-kebiasaan lama, tabiat-tabiat lama ya. Ya ketika orang coba berubahlah, saya memang udah gini, dari sononya udah seperti ini ya. Kadang-kadang kita punya kecenderungan membela diri ya. Zona nyaman itu kadang-kadang membuat kita sulit untuk mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik ya. Sebetulnya ya, sesulit apapun Tuhan bisa tolong untuk kita semakin berubah menuju kepada sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus bisa memberikan pertolongan. Roh Kudus bisa mengajarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin hidup kita dipenuhi firman, ya, Roh Kudus bisa jadi pimpin Roh Kudus dalam hidup kita, maka potensi-potensi untuk semakin berubah menuju lebih baik lagi itu semakin besar. Nah, ini saya ada kopi. Kopi ini awalnya air putih, ya seperti ini ya. Setelah dikasih kopi, air putih kasih kopi, kasih gula, ya saya coba ya. Rasanya berubah. Nah, bisakah air yang sudah ada kopinya warnanya hitam ini dan sudah rasanya udah manis, ada gulanya, bisakah berubah menjadi putih lagi, dan bisakah berubah rasanya yang manis bisa berubah? Bisa saja Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana? Ya misalnya kita tuang dengan air putih sampai penuh, kita tuang lagi, kita tuang lagi, kita tuang lagi. Lama-lama ya warna air yang hitam bisa berubah. Rasanya juga bisa berubah, yang tadinya manis bisa lama-lama tawarkan apa? Sering diisi, terus diisi sampai penuh, terus diisi sampai penuh. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita ya. Ketika kita membuka diri kepada firman, membuka diri pada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, memenuhi kehidupan kita, perubahan-perubahan rohani bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya dijelaskan dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat 22-23, ketika Roh Kudus menguasai hidup seseorang,
memenuhi hidup seseorang ya, yang dulunya pendendam, ada kasih ya. Yang dulunya ya penuh dengan duka cita hidupnya. Tuhan memberikan roh sukacita. Ketika ada tantangan tetap ada sukacita ilahi di dalam hidupnya. Dulunya mungkin kita menjadi orang yang suka gelisah, khawatir, dikit-dikit khawatir, maka Tuhan akan berikan roh damai sejahtera, diubah menjadi roh yang damai sejahtera dalam hidup kita. Dulu mungkin kita suka marah ya. Dalam kitab Galatia pasal 5:22, ya Roh Kudus menguasai hidup seseorang sehingga dia menjadi seorang yang penyabar. Atau dulu orang itu kikir, maka kita Roh Kudus menguasai, dia menjadi orang yang murah hati ya. Yang jahat jadi baik ya. Yang ingkar janji punya sikap hidup setia. Setia pada Tuhan, setia pada pasangannya, setia pada tanggung jawab ya. Itu kata firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal yang kelima 22-23. Roh Kudus menguasai, ada 9 buah roh nyata ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan ya. Kelemah lembutan, ada penguasaan diri ya. Nah Bapak Ibu, jadi itu prinsip yang pertama, hidup ini adalah perubahan ya. Mari kita semakin berubah, semakin baik. Yang kedua, apa makna kehidupan ini menurut firman Tuhan ya? Ayat 25 bagian B dijelaskan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Yang kedua, mari kita pahami bahwa hidup ini adalah sebuah perenungan. Merenung di sini bukan berarti kita berdiam diri, tidak ada aktivitas, pasrah, diam ya. Kata melihat ya, dalam nas kita baca ya, tidak pernah kulihat. Kata lihat itu artinya itu adalah sebuah sikap, bukan hanya memandang sekilas ya, atau melihat sambil lalu begitu saja ya. Tapi kulihat ini berarti adalah satu sikap mengamat-amati, penuh dengan konsentrasi. Ya ibarat ketika kita berjalan, kita berhenti sebentar, mengamat-amati yang kita ada depan kita, penuh konsentrasi dengan seluruh aspek hidup kita, totalitas kehidupan kita perhatikan baik-baiknya. Jadi kata melihat di sini artinya diam sebentar, mengamati dengan serius ya. Atau dengan kata lain itu adalah merenung ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya, hidup ini adalah kesempatan untuk kita merenung. Ya, kenapa? Karena hidup ini singkat. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini ya. Ada waktu atau ada saatnya kita akan mengakhiri kehidupan kita saat Tuhan memanggil hidup kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku, dalam waktu yang singkat ini kita jalani kehidupan ini ya. Mari kita bukan sekedar jalan rutin ya seperti biasa ya, mengalir saja. Mari kita beri waktu untuk kita berdiam sebentar, merenungi kehidupan ini ya, sambil kita mengevaluasi diri, berhenti sebentar. Nah, seharusnya hidup kita juga seperti itu ya. Ada masa-masa untuk kita berdiam diri ya. Kesempatan kita untuk merenung ya. Bapak Ibu, Saudaraku, setiap makhluk diciptakan secara naluri untuk beraktivitas ya, sibuk lakukan pekerjaan apa saja ya, sibuk ya. Misalnya ayam begitu pagi hari datang, dia keluar kandang, langsung dia akan cari makanan, sibuk ya. Ya, induk ayam dia akan segera mengorek-ngorek tanah ya untuk mencari makanan buat anak-anaknya ya. Ya, itu nalurinya seperti itu ya. Manusia juga seperti itu ya. Diciptakan Tuhan untuk bukan diam tapi beraktivitas ya, sibuk ya. Bangun tidur mulai memikirkan hari ini mau kerja apa, lakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan tanggung jawabnya.
melayani Tuhan, ya mulai berdoa, aktivitas yang karyawan mulai siapkan diri untuk bekerja ya. Apapun pekerjaannya sibuk ya. Saudaraku, tapi ada satu hal yang membedakan ya antara manusia dengan binatang ya. Kalau binatang ya tidak pernah ada merenung ya, aktivitas terus. Tapi manusia ada perbedaan ya. Tuhan beri kesempatan supaya ada masa berdiam diri, merenung. Makanya Tuhan ciptakan ya, dalam penciptaan Tuhan menciptakan hari 1 sampai yang ke-6, hari 7 dia berhenti. Untuk apa? Untuk melihat hasil ciptaannya. Lalu dia berkata, sungguh amat baik. Nah, artinya berdiam. Dalam hal ini merenung. Mari Bapak Ibu Saudaraku, hidup ini sementara. Jangan biarkan berlalu begitu saja atau berjalan begitu saja. Mari kita beri kesempatan untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ketika berdiam diri, apa yang kita lakukan? Mari ketika berdiam diri kita menengok ke belakang kepada masa lalu hidup kita. Tujuannya apa? Kita mengevaluasi diri. Kalau dulu pada masa lalu kita mungkin kita sempat berbuat salah, kesempatan kita untuk memperbaiki diri, belajar dari kesalahan. Kalau itu sesuatu yang positif, kita lanjutkan, kita tingkatkan ya ketika kita berdiam diri atau menengok ke belakang ya. Daud juga pernah mengalami masa-masa yang buruk dalam hidupnya ya. Tapi dia dalam bagian kitab lain, kitab Mazmur ya, dia mengingat masa lalunya ya ketika dia pernah jatuh dalam dosa. Tujuannya supaya dia lebih waspada lagi ya. Yang berikutnya ketika kita merenung yang kita lakukan, selain kita memandang ke belakang, kita perlu memandang ke depan. Artinya apa? Artinya hidup untuk mengejar harapan-harapan, cita-cita ke depan ya. Masa depan yang Tuhan sediakan buat kita pasti masa depan yang penuh harapan. Mari kita juga merenung untuk menata masa depan yang lebih baik. Masa depan pekerjaan kita, masa depan pelayanan kita, masa depan anak-anak kita perlu kita pandang ya. Dan itu kita bisa lakukan sambil kita berdiam diri sejenak. Apa yang mesti kita lakukan di masa depan? Dan berikutnya yang sangat penting yaitu mari kita di saat kita berdiam diri, merenung, mari kita jangan lupa memandang ke atas. Artinya apa? Memandang pada Tuhan, bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang memberikan pemeliharaan buat kita, Tuhan yang janjinya bisa ditepati. Makanya dalam ayat yang ke-26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memberkati kehidupan kita, memandang ke atas. Jadi itu yang kedua, mari kita pahami hidup ini adalah sebuah perenungan. Merenung akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Merenung kehidupan iman kita selama ini. Merenung bahwa Tuhan kita, Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Tuhan yang tidak membiarkan kehidupan kita, yang peduli atas kehidupan kita. Jadi ada dua kebenaran dari nas yang kita baca supaya kita bisa memahami hidup dengan benar dan kita jalan hidup dengan benar. Yang pertama, hidup ini adalah perubahan. Mari kita semakin berubah semakin baik dalam kehidupan iman kita. Dan yang kedua, hidup ini adalah sebuah perenungan. Ada masanya kita berdiam diri untuk melihat kebaikan Tuhan, untuk evaluasi diri, menyongsong masa depan, dan kita menaruh iman yang sungguh pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Firman Tuhan mengajar kepada kami kehidupan yang kami jalani adalah sebuah kehidupan yang harus terjadi perubahan dalam kehidupan iman kami. Semakin hari semakin dewasa, semakin sempurna,
seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan ajar Tuhan supaya kami memberi waktu untuk berdiam diri, merenung apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Bagaimana kehidupan kami selama ini di hadapan Tuhan. Kalaupun ada yang salah, kesempatan kami untuk evaluasi diri dan kami bertobat, mengubah kehidupan kami. Dan kami memandang masa depan bahwa Tuhan akan berikan masa depan yang penuh harapan. Dan kami menaruh iman kami kepada yang di atas, itu pada Tuhan yang berkuasa untuk menolong, memberkati kehidupan kami. Terima kasih. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.